juga ngontak-ngontak. Ya, belum lagi kalau outsourcingnya itu nanti kita minta juga langkah-langkah yang tenaga outsourcing. Jadi ini adalah pekerjaan berat kita, kota-kota baik kota-kota maupun DPRD Kota Padang, khusus Museum Padang Komisi 1. Oleh karena itu kita minta tanggapan Pak dulu, Pak. Ya, silakan. Izin Ketua, supaya kita tidak panjang pembahasannya, bahwa pengayaan saja tentang Komisi 4, bahwa beberapa aturan-aturan sudah disampaikan oleh teman-teman dari P3K. Kita langsung saja pada teknis sehingga kita bisa pertanyakan nanti pada Mas teknis. Ada nggak di tempat yang lain itu yang sudah diangkat mereka dari P3K dan gajinya itu memang ada nggak dari DAU? Nah, ini yang kita minta penjelasan dari teman-teman dulu, sehingga kita tidak lebar lagi persoalan masing-masing lagi nih. Kita persoalan teknis lagi, karena kemarin banyak yang nangis-nangis pakai air mata kan. Sekarang tidak pakai air mata lagi, kita masih teknis. Kalau memang iya, kita nanti apa yang akan kita implementasikan bersama persiapan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kita persilakan ke Bapak Ibu dari forum guru ini menyampaikan. Nanti kita akan sampaikan saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama. Sangat luar biasa bagi kami, Pak Ibu, Bapak semuanya, Bapak Dewan, dan juga orang tua kami dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, Pak Dian, beserta pertama sekali, setelah itu salam dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kami dari guru-guru yang lulus PG datang mengadu kepada wakil rakyat kami sebagaimana disampaikan oleh Pak Jokowi, menjelaskannya itulah isi hati kami, bahwa kami Pak sudah mengikuti yang pertama tes selama 2 kali lewat Pasmiden. Kemudian berdasarkan kepada 4 RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengangkatan seluruh pegawai pemerintah perjanjian P3K di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Artinya kami secara legal ada hak kami untuk diangkat sebagai guru P3K tanpa mengikuti tes tadi. Jadi kami minta dan memohon tujuan kami sebenarnya adalah bagaimana kami guru yang lewat Pasmeden ini ditempatkan di sekolah negeri Pak sesuai dengan SK yang telah didapat dalam Permen PAN nomor 20 ini. Kemudian tentang keuangannya Pak akan dijelaskan oleh teman saya Budi, itu tentang dana DAU tadi Pak. Kita langsung saja, silakan Pak Budi sampaikan kepada menterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Budi Kurniadi. Saya adalah salah satu dari guru lulus Pasingret di Kota Padang. Sebelum saya mulai kepada poin tadi itu mengenai keuangan atau penggajian dari P3K, itu kami ingin bercerita dulu Pak, bagaimana kami dari guru-guru lulus Pasingret ini merasa gitu kan, dari kami ini tidak dilihat oleh pemerintah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu di sini Pak, hadir di sini tentu tidak sembarangan kami hadir di sini tanpa membawa punya ketetapan gitu. Yang pertama adalah kami seperti disampaikan oleh ketua saya tadi, bahwasanya dasar hukum kita ini ada Pak, yaitu dari Permen PAN RB itu nomor 20 tahun 2022, yaitu tentang pengadaan P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Di dalam permen tersebut dijelaskan bahwasanya di pasal 32 ayat 1, kami yang telah lulus passing grade ini adalah pelamar prioritas.
Pelamar prioritas di sini maksudnya adalah pelamar prioritas 1 atau yang paling diprioritaskan. Untuk apa? Untuk diangkat tahun ini. Lalu di sana juga dijelaskan bahwasanya kami pelamar prioritas 1 ini tidak lagi melaksanakan tes. Karena berbunyi di sana, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 atau yang telah lulus nilai ambang batas atau NAB namanya di sana, dinyatakan bahwa kami lulus dengan nilai yang diambil dari seleksi tahun 2021 kemarin. Lalu di pasal 37 ayat 1 dijelaskan juga bahwasanya pelamar prioritas 1 itu didahulukan dibanding prioritas-prioritas yang lain. Nah, menilik dari Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 tadi, tentunya kami memiliki Pak yang namanya hak untuk menyuarakan pada bapak-bapak sekalian bahwasanya terdapat suatu miskonsepsi ini Pak. Saya membaca dari beberapa berita yang saya dapat gitu Pak, dari beberapa surat kabar daerah bahwasanya kami yang P3K ini, yang lulus tahun 2001 ini, nilai ambang batas kami itu disebutkan bahwasanya kami ini tes lagi. Loh, tentu kami bertanya, Pak, ini permen kami ada? Ini Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022. Dasar hukum kami di sini, Pak. Lalu sudah dijelaskan juga melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, itu adalah Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, dan slide di sini, Pak. Tapi tidak bisa karena memang tidak ada ini medianya. Masa saya print tadi. Maaf Pak, sebentar. Di sini dijelaskan bahwasanya Bapak, ini Pak, ini data saya resmi Pak, dari Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak, lihat kan, bahwasanya kami itu Pak prioritas 1 di sini itu penempatan Pak. Bukan lagi ada tes lagi. Karena kami ada yang sudah sekali tes, ada bahkan 2 kali tes dan lulus nilai ambang batas. Kalau disebutkan kembali kami tes, regulasinya mana Pak? Tentu kami bertanya. Sementara regulasi kami di dalam Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 itu dengan jelas menyatakan nilai yang diambil adalah nilai ambang batas pada tahun 2021. Lalu berikutnya, kami juga dapat kabar melalui media bahwasanya ada statement yang menyatakan kepada kami bahwa pemerintah daerah Kota Padang menunggu kuota formasi dari pemerintah pusat. Nah, ini saya juga pusing nih Pak. Kenapa saya pusing? Karena lagi-lagi tidak sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ya Pak. Oke. Ini Bapak. Ini resmi juga saya dapat dari Kementerian Keuangan, Pak. Ini ada di website resmi Kementerian Keuangan, bisa Bapak download nanti. Di sini dijelaskan bahwasanya usulan
untuk kuota formasi masing-masing kabupaten, kota maupun provinsi, itu pengusulannya dilakukan oleh instansi pemerintah di daerah. Ini Pak, ada nih. Diusulkan dulu oleh pemerintah daerah, baru diberikan ke pemerintahan pusat usulannya. Misalnya kalau Kota Padang mau kuota formasinya, kalau kita yang lulus passing grade 1228, kalau pemerintah Kota Padang mengusulkan 5.000 misalnya, mau 5.000, maka diusulkan dulu oleh pemerintah Padang 5.000, nanti diberikan ke pusat, pusatlah yang akan menentukan. Dan sekarang pemerintah pusat itu memang Pak menginginkan sebanyak-banyaknya untuk diangkat di tahun ini. Kenapa? Kita berpedoman lagi Pak dari peraturan menteri lagi Pak. Kita ngomongnya tentu regulasi nih Pak. Jadi nggak bisa Pak, harus data, kita gunakan data gitu. Jadi surat edaran dari Permenpan RB yang menyatakan, dapat saya bacakan aja Pak. Surat edaran Permenpan RB ini ditujukan pada seluruh PPK, seluruh kabupaten, kota dan provinsi seluruh Indonesia. Nomor B/M.M.SM.02.03 tahun 2022, itu tertanggal 31 Mei tahun 2022. Ini saya rasa sudah sampai di meja Bapak-bapak, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. Di sana dijelaskan pada poin nomor 6 huruf D-nya itu dengan jelas menyatakan pemerintah itu tidak lagi atau menghapuskan honorer itu paling lambat 28 November 2023. Dan ini loh formasi kami. Kami membuka usulan seperti Palembang itu Pak, 1100 kalau tidak salah yang lulus passing grade. Mereka sampaikan mereka akan buka 3.500 untuk formasinya. Seperti itu Pak. Jadi kami juga menuntut di sini Pak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu tentang keterbukaan informasi publik. Jelaskan kepada kami Pak, berapa formasi yang diberikan oleh Kota Padang terhadap kami yang telah lulus passing grade. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Budi, saya mau minta tambahan penjelasan. Tadi kan saya langsung saja pada persoalan teknis. Di daerah lain yang sudah dibuka formasinya itu gajinya bagaimana? Apakah memang sudah ada dari DAU atau tidak? Jadi begini, kami dari DPRD tentu mendukung kalau memang ada anggarannya, kan itu kan. Nah dari daerah-daerah lain itu tuh yang mana yang contohnya, sehingga nanti dengan seperti itu kita bisa saja pergi ke sana dibanding apakah benar ini, kita cari konfirmasinya bersama dengan BKPSDM dan DPKA, sehingga nanti jadi jelas yang mau diperjuangkan itu ke pusat seperti apa. Nah, jangan nanti pusat menyatakan nanti gaji. Bahwasanya penganggaran untuk P3K ini sudah dialokasikan melalui DAU, dana alokasi umum. Nah, dana alokasi umum ini diberikan kepada pemerintah kota dan kabupaten juga provinsi. Di sana katanya sudah diberikan porsi untuk guru P3K ini, baik yang diangkat tahun 2021, yang lulus 2021, dan sebagian dari yang akan diangkat perencanaannya di bulan September, perkiraan Pak. Kalau yang saya dapat dari data yang kami dapat seperti itu. Di bulan Oktober, November, Desember itu sudah masuk ke dalam penggajiannya. Daerah-daerahnya yang berarti. Apanya Pak?
Enggak, itu berdasarkan dari Kementerian Keuangan. Oke, kalau misalnya ini ada slide Pak, ini surat Pak. Saya bacakan ya Pak. Ini dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk tahun ini memang tidak ada lagi. Gitu. Memang sudah dikunci sebanyak di luar RKPD yang sudah RKPD kita kebetulan kan sudah ditetapkan Pak tanggal 29 kemarin dan itu akan menjadi KUPA perubahan 2022 Pak. Dan itu angkanya tidak mungkin akan bergerak lagi. Jika memang ada lagi penambahan untuk di 2022 di Oktober atau November pengangkatan guru P3K, maka itu akan perlu dibahas lagi oleh TAPD bersama DPRD Pak. Izin mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setia mau sampaikan. Saya sebenarnya rancunya begini. Tadi sudah ada anggaran Dignas P3K 18 miliar. Bukan cuma dinas untuk Kota Padang. Oh, untuk Kota Padang ya. Sementara kita sudah terlanjur membuka bukan formasi passing grade, lulus passing grade. Ini kan berdasarkan analisa dari bagian organisasi. Ketika orang ada ikut tes untuk P3K, logikanya tuh formasinya sudah ada karena sudah ada kaitan dengan ketersediaan anggaran. Ini yang sebenarnya saya tidak nyambung tadi itu, sehingga kita tidak seperti ini bingung-bingung mencari anggarannya. Ya, mungkin Pak Budi tadi sampaikan. Bu, dari 1,035 triliun tadi itu kalau dikunci yang 40 miliar salah saya itu. Iya, ada 28 miliar. Karena di sini 40 miliar. Kalau itu dikunci itu kira-kira mengganggu yang lain yang kemana diganggunya Bu? Karena ini kan begini, teman-teman dari guru ini kan juga punya dasar hukum bahwa mereka anggaran mereka itu seharusnya dikunci mereka. Ya sudah ngerti saya. Kan tadi harusnya dikunci. Nah kalau itu dikunci, gangguannya kemana? Dan 1,035 triliun tadi itu tuh apakah memang tidak bisa dikunci yang 40 miliar mereka ini? Itu 5% tadi ya? Ya, guru yang 128 kan itu. Karena kebutuhan anggaran sekitar 40 miliar saya tidak. Ada Kota Padang nih. Kan kita baca nih Kota Padang 40 miliar 429 juta ya. Ya. Jadi kalau karena mereka juga punya dasar hukum ya, kalau mereka minta dikunci, nah kalau dikunci itu bagaimana? Memang tidak akan selesai ini, kita akan berdebat, tapi kita tentu akan sama-sama nanti bagaimana memperjuangkannya Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB kan. Jangan Kemenpan RB ini bikin angin surga tapi tidak mampu nanti memenuhinya di sisi anggaran, ya kan? Bikin angin surga ke teman-teman guru. Oh aman, kami akan minta Kementerian Keuangan, tapi ternyata Kementerian Keuangan dana DAU-nya tidak bertambah, justru tambah berkurang gara-gara persoalan COVID aja kan. Jadi ini yang memang kita Baik, dua itu pertanyaan dari kawan-kawan dulu. Kenapa formasinya jadi tidak ada? Anggaran 20%-nya kan dikunci. Silakan, siapa yang menjawab? Pak Arfian atau Ibu dari anggaran atau dari organisasi? silakan nanti ya. Izin Bapak, kalau untuk penambahan formasi, mungkin kalau kami di BPKA sifatnya mungkin berapa yang ada di entrikan mereka Pak. Mereka berapa berdasarkan kebutuhan mereka SKPD yang entry langsung ke SIPD. Berarti di Dinas Pendidikan tidak entrikan 128. Itu maksudnya Bu, gimana? Saya juga tidak tahu, pasti mungkin lebih yang pasti jawabnya Dinas Pendidikan mungkin Pak. Dinas Pendidikan gimana? Siapa yang kabitnya yang mana? Kalau Pak Alfian itu baru ya. Iya, jadi mungkin siapa yang bisa jawab? Di sini dijelaskan Pak udah dianggarkan untuk 2.309 Pak di sini. Itu di mana dapat datanya? Dari kementerian? Iya, dari kementerian. Nah, berarti kan ada 2159 kan? Nah, ini 2159 40 miliar. Yang mana betul datanya? Nih, 2159 40 miliar 429.250.300 rupiah. Nah, coba Pak, jadi kita biar teknis kita lebih jelas kan. Yakin lah Bapak Ibu guru, tidak ada teman-teman yang akan menghalangi teman-teman. Jadi kita sekarang teknisnya kita cari ya. Ya. Tapi kalau bisa 3.000 lah kan.
Allahu Akbar. Cuma masalahnya sekarang di dinas pendidikan itu sudah diinput, sudah ada datanya. Itu kemana datanya? Iya, bisa Riki cuma ya. Tidak lewat kan? Anggaran juga nggak tahu dia. Dia juga nggak tahu juga masalah anggaran. Tentu pengusulan dari Kabit Pak dulu. Ditandatangani oleh kepala dinas. Kira tak Pak Arfian, Pak Abibul Fadi mungkin. Iya, iya. Siapa yang mengusulkan dulu 2159 itu? Anggarannya sudah ada, kenapa tidak dikunci? Kan ini yang jadi pertanyaan. Jadi mungkin gitu Pak Budi. Apa kita tidak nyalakan orang? Iya, kita coba telusuri nanti. Karena Iya, kenapa nggak sampai ini diusulkan seperti itu? Tidak dimasukkan dalam apa ya? Kita akan cek itu. Mungkin iya karena nggak 9 dengan anggarannya sekali 2022 40 miliar 3117. Ini barangkali perlu kita kejar ini Pak Alfian. Ya ini yang perlu kita kejar di mana hilangnya. Ya, di mana hilangnya supaya teman-teman kita ini tenang juga dia gitu kan. Nah, seharusnya di Banggar atau di Gua kemarin harus sudah masuk sebenarnya. Ya, 40 miliar ini gitu kan. Ya, tapi di kok tidak dimasukkan di mana terselipnya tersangkut ya. Nah, ini barangkali kita perlu kalau memang ini adalah guru, tentu di dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan ini perlu kita kejar nanti ya Pak Alfian sama dari BPKD dan dinas pendidikan. Terima kasih Pak Jen. Sedikit menambahkan pada surat Kementerian Keuangan yang dibacakan oleh Pak Budi tadi itu adalah S240 PK 2021 itu tanggal 13 Desember 2021. Sementara anggaran kita untuk 2022 itu kan sudah close Pak, sudah selesai. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau memang ada untuk penambahan di 2022 harusnya Dinas Pendidikan sudah menginput di SIPD dan perubahan karena RKPD sudah dikunci kemarin. Nah, jika memang ada penambahan di 2022 ini lagi, berarti kita akan melakukan pembahasan KUPA perubahan 2022. Izin Pak. Iya, itu kenapa Dinas Pendidikan tidak usulkan? Berarti kan tidak baca data. Kabitnya siapa tuh Pak? Kabitnya siapa? Kabit Pendidikan Dasar ya, Pak Maidison. Sudah ditelepon ya Pak? Ya, kebetulan lagi izin ke Jakarta, ada wisuda anak beliau, mungkin nanti sore balik. Kami akan cek kembali Pak, kita akan telusuri di mana miss-nya ini. Kalau memang masih memungkinkan untuk di perubahan ini, kita akan coba usulkan kembali. Kan bisa di perubahan. Ya. Jadi perubahan ya. Induk ya pembahasan Induk 2023. Induk 2023 ya. Ya, kita kan keluar kan Induk 2023. Udah masuk nih 40 ini. Iya, ini kan 2022. Kan kita kan pikirkan bukan 2022 saja. Kan selanjutnya. Untuk sementara 2023 kita keluar kan sudah selesai. Kalau seandainya nanti itu oke, misalnya 2022 berarti 3 bulan saja atau 4 bulan saja teman-teman terima gaji 2023 enggak. Ya, Nah, itu jadinya tuh. Ada yang miss nih. Ya. Izin Pak. Ya. Kalau memang mereka diangkat di 2022 Pak, otomatis mereka kan 2023 juga sudah diangkatkan oleh Dinas Pendidikan. Iya, miss ya. Ya, sekarang ya, sekarang di 2022 Itu tentu masih tergantung juga lah. Karena APBD Murni kan sudah selesai uang itu ya. ya. Pak, ini kan terkait dengan pengangkatan, kapan pengangkatan mereka pastinya kapan gitu. Nah itu yang mungkin kuncinya di situ lagi Pak. Kalau untuk penganggaran mungkin itu ngikut. Gitu. Nah kalau untuk kuncinya kapan SK pengangkatan mereka akan keluar? Gitu. Kalau memang Oktober berarti kita akan pembahasan di upah perubahan. Nah ketika memang harus di Januari berarti kita akan memasukkan di pembahasan RAPBD 2023. Baik, kalau Januari kan kita tidak ada lagi pengangkatan itu. Pengangkatan kan sebelumnya. Berarti mau tidak mau
kita mengangkatnya sebelum 2023. Ya. Mohon maaf Pak, menambahkan sedikit. Ya, silakan Pak. Sesuai dengan ini Pak, yang data kita dapat dari Kementerian Keuangan itu untuk kebutuhan gaji pokok P3K guru tahun 2022 itu kan yang diangkat perkiraannya kan di bulan September, perkiraan September. Karena pada saat ini kan pihak dari Kemenpan RB sama Badan Kepegawaian Negara itu sudah membuat informasi ya. Bapak-bapak di BKPSDM lebih paham ya. Jadi pembukaan informasi di sanalah Pak, berapa jumlah yang kita mau masukkan itu di sana Pak, informasi. Jadi sudah dianggarkan di sini sebanyak 3 bulan gaji sudah dinyatakan di sini Pak. Oktober, November dan Desember. Ya, kita ke Dinas Pendidikan ini. Ya, kita ke Dinas Pendidikan ini agak menarik ini. Kita jelas kekurangan guru. Peluang ada, kok tidak kita manfaatkan? Ya, betul. Nah ini 2022 saja guru ini di P3K ini 2.309. Itu 2022, ini kan di belakang kita tadi dia kena di depan. Itu 2021 215.59. Kalau ini 2.309 dengan anggaran 40 sekian gitu kan. 49 itu. Atau kita nanti kekurangan kita tadi 1.837 orang, saya rasa terpenuhi ini semuanya Bu. Ya, kita diberi kesempatan 2.303 untuk sementara tadi apa sampaikan Pak Alfian kita hanya kekurangan 1.837 orang. Apa latihan dia? Iya, itulah terpenuhi malahan gitu kan, berlebih malahan. Kita sia-siakan kalau memang ini betul anggarannya sudah ada di Kementerian Keuangan sebagai dana DAU gitu kan. Ini barangkali perlu juga ini yang menjadi catatan kita semua. Ya. Jadi makasih Pak Ketua. Mungkin untuk formasi ini mungkin bisa dijelaskan oleh KP2I ya. Silakan Bu. Terima kasih, izin Bapak Pimpinan dan Bapak-Bapak, Ibu Ketua maksud kami anggota Dewan, perwakilan dari BPKAD dan kawan-kawan dari guru honorer. Izin pada kemarin kita sudah audiensi juga ya Dek ya di Palanta. Sesuai yang kami sampaikan bahwa formasi itu penetapan formasi itu Pak Pimpinan itu berdasarkan usulan dari kita dari BKPSDM. Namun peserta yang sudah lulus passing grade itu baru kita dapatkan kemarin di akhir Juni 2022 ini ketika formasinya sudah close. Kalaupun mungkin akan terjadi perubahan terkait dengan anggaran tadi yang sudah tersedia, kita paling bisa mencoba itu adalah bersurat ke Kemenpan. Setelah kita nanti bersurat ke Kemenpan, itu akan keluar yang namanya surat keputusan penetapan formasi. Disitulah baru kita bergerak yang menjadi titik awal dari pengadaan CP3K ini melalui sistem yang sudah dibangun oleh BKN. Biasanya prosesnya itu memang di akhir-akhir tahun. Seperti kemarin Bapak dan Ibu dari kawan-kawan CP3K ini telah melakukan tes yang dikoordinir langsung oleh Kementerian Pendidikan. Dan hasilnya dari sekian ribu yang ikut, yang lulus passing grade itu adalah 1.226. Jika memang anggarannya sudah oke dan kemudian ada kebijakan dari pimpinan untuk pengusulannya, kami akan coba melalui cara lain dengan bersurat ke Kemenpan. Tapi mohon izin, mungkin akan lebih baik jika itu kepastian anggaran tersebut Bu Kabid
kita dudukkan dulu dengan Kementerian Keuangan. Karena sampai sekarang untuk tahap 1 dan tahap 2 yang formasi 2021 aja, itu masih ada kabupaten lain yang belum clear permasalahannya, Pak. Sama statementnya, penganggaran melalui DAU. Tapi ternyata dalam juklak penggunaan dana DAU tersebut itu tidak terinci. Secara terinci disampaikan penggunaannya itu adalah untuk gaji P3K. Mungkin itu sekedar tambahan dan perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan, proses itu apakah akan bisa direalisasikan dengan penerimaan gaji di akhir tahun ini? Rasanya karena kita penetapan formasi aja kita belum memiliki. Kemudian prosesnya nanti adalah proses pemberkasan melalui doku digital SSCN. Kemudian selanjutnya ada verifikasi dan validasi dari BKN, sampai kemudian nanti ada keluar yang namanya penetapan NI dari BKN. Setelah itu baru kita proses di sini, cetak SK, baru kemudian diberikan SK tersebut ke kawan-kawan CP3K tersebut. Jadi biasanya Pak dan Ibu, biasanya proses itu akan memakan waktu paling cepat 6 bulan. Itu paling cepat, Bu. Bahkan sampai sekarang untuk proses yang tahap 1 saja kami masih terutang sebanyak 49. Dan kami juga tidak bisa menyampaikan itu ke kawan-kawan karena juklak atau petunjuk secara teknis minimal kita punya SE dari BKN bahwa ini sudah bisa mulai diproses, itu sampai saat ini belum kita terima. Mungkin itu Pak tambahan dari kami, terima kasih. Silakan Mas Robert. Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya kepada kami. Yang pertama, berdasarkan apa yang aku sampaikan tadi, ternyata informasi sudah close, sudah ditutup. Sudah sebulan ya Pak? Sudah 1 bulan yang lalu ditutup. Artinya formasi untuk Kota Padang strip itu tidak ada sama sekali. Atau 49 kemarin yang akan diajukan. Berarti kan 49 ya Pak? Berarti 1128 kemarin itu tidak dimasukkan ke dalam sana. Sisa dari formasi yang tahun 2021 yang mereka teman-teman yang tidak lulus. Ini akan strip Bapak Ibu. Tidak dimasukkan sama sekali Pak. 1128 yang kami. Lalu yang kedua, kami mau bertanyakan, kenapa Ibu terlambat memasukkannya? Kan tadi saya sampaikan bahwasanya kita ini kan ada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Yang berhak tentang P3K itu adalah kami Bapak Ibu, yang lulus passing grade ini. Sudah sesuai dengan regulasi. Alangkah eloknya kan lebih baik dikumpulkan kami ini. Duduk bersama-sama kita. Di mana masalahnya? Dijelaskan kepada kami. Sementara kami tidak pernah dipanggil pun kami tidak pernah. Dan sementara kami kemarin teman-teman berada di Palanta itu ya merasa informasi yang diberikan itu tidak jelas. Tuh Pak. Jadi kesalahan siapa sebenarnya di Bapak Ibu? Ini hak kami. Sementara yang mengalami keterlambatan, pekerjaannya tidak selesai, kami juga yang akan menerimanya. Haknya kami, ada dana kami. Kami juga tidak diangkat tahun ini, tidak diformasikan Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, saya emosi saya. Kami yang berjuang bangsa ini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Anak-anak Bapak Ibu kami yang mendidiknya. Tapi begini pemerintahan ini mengelola. Baik, kemudian maksudnya sudah bisa kita tangkap. Jadi ini kekhawatiran Bu, karena tidak adanya formasi tadi itu, bagaimana nasib mereka? Minta tolong penjelasannya dan siapa yang bertanggung jawab. Kenapa formasi mereka tidak dimasukkan sebelum di-close formasinya? Silakan dijawab. Kemarin itu kan sudah kita dapatkan datanya. Data ini pas pada akhir Juni ketika rakor di Jakarta kemarin Pak. 1.200 ini. Ya.
Kemudian kita koordinasi dengan BPKAD, apakah anggaran untuk ini sudah ada melalui TS yang kita sampaikan. Anggaran yang ada hanya untuk formasi 476. Berdasarkan itu kami juga tidak berani Pak untuk mengusulkan melalui e-formasi karena kejelasan terhadap anggaran tersebut belum kami dapatkan. Tolong Pak Nanda, tolong dicatat. Kita minta ada tim khusus Pak Alfian yang mengurus ini. Ya, kita tidak bolak-balik, tidak ada kejelasan karena dia sudah ada di dana APBN. Ya, kembali lagi, maka lagi kita cerita. Ya, yang jelas kami DPRD minta kepastian bahwasanya sudah lulus ini memang mendapatkan informasi. Minta ada tim khusus dari BKPSDM dan BPKAD, dari bidang organisasi, dari Dinas Pendidikan untuk mengurus ini secara serius. Ya, kita minta perkembangan terus dilaporkan ke kita dan disampaikan ke masyarakat. Jadi tidak ada bola-balik seperti ini. Kalau ditanya informasinya kenapa tidak isi jawaban tadi, jadi ini jadi bingung kita. Karena kemudian anggarannya 471 kita juga bingung. APBN tidak seperti itu. APBN sudah menjelaskan di dokumennya. Ya, ada anggaran 1.200-an di sini yang kita catat. 2.000-an ya, lebih dari yang lulus passing grade lagi. Ya, silakan kawan-kawan yang lain. Ada yang mau sampaikan? Baik. Ya. Makasih pimpinan. Setelah kita mendengarkan dari paparan dari guru-guru kita, ya sangat ini ya, kita memang harus apa yang beliau sampaikan tentu perlu kita cari solusinya. Ini perlu, saya lihat di sini adanya suatu kelalaian dari kita, ya. Sedangkan kita sudah tahu semua bahwa calon yang honor ini akan dihapus gitu. Seharusnya kita memikir sebelumnya gitu. Memikir sebelumnya ini kan bom waktu oleh kita. Kalau orang-orang ini, guru-guru kita yang terhormat ini, kan tidak ada lagi, ya tentu bagaimana gitu. Di lain pihak kita kekurangan guru. Ini yang jadi masalah gitu. Saya rasa memang mau tidak mau yang telah lulus ini harus kita rekomendasikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu hukumnya begitu gitu. Tidak bisa gitu. Ya, karena memang kita udah memberikan informasi bahwa dibutuhkan sekian, tentu sudah melalui kajian gitu. Sekarang kita tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Kita akan mencari solusi bersama. Nah, kita harus mencari solusi bersama gitu. Jangan pamannya suatu kelalaian dari kita, ya, kelalaian dari kita bisa menjadi korban yang lain gitu. Nah, ini kita jangan lari ke belakang lagi. Kita bagaimana ini? Kita ada masalah ini. Bom waktu yang akan terjadi. Waktu 2023 udah dihapus semua. Nah, ini perlu Pak Alfian kita bersama-sama. Saya sependapat dengan Pak Alfian juga yang lain. Ini adalah suatu tugas yang harus cepat kita lakukan, Bu. Harus cepat gitu. Saya sangat perhatiin, ya, jangan pamannya sebagai dasar oleh kita. Ya kan pusat telah memberikan dana DAU itu 25% gitu. Ya, Itu jaminannya kan itu. Nah, jangan kita bertanya-tanya lagi kan gitu. Kalau dapat kita bikin formatnya yang jelas, minta persetujuan lagi gitu. Itu yang saya mau. Kalau pamannya kita bertanya bersurat-surat lagi, itu tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Apalagi di pusat itu cukup banyak yang akan dikerjakan gitu. Karena ini udah jelas, kita informasinya udah ada penerimaan gitu. Nah, sekarang solusinya lagi yang akan kita cari. Mungkin itu aja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Datuk, Pak Pimpinan. Jadi seperti yang tadi telah kita sampaikan, soalnya kita sudah memberikan kepada tim itu Pak Ketua khusus. Kami bilang mungkin juga sebagai PLT dan mereka jadi satu bisa langsung bekerja. Ya, amin. Kemudian untuk pembukaan informasi ini kita akan koordinasi dengan BKN. Kita akan segeranya untuk bisa membuka informasi untuk P3K guru di Kota Padang.
Mungkin itu Pak Pimpinan, insyaallah kita akan bentuk tim. Mungkin juga butuh dukungan nanti dari kawan-kawan di DPRD. Lalu kita akan ke depan RB, kemudian di DKRD sendiri. Oke. Baik, kita Komisi 1 tadi sudah mewacanakan juga. Kita akan tanyakan langsung ke ketiga kementerian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN. Dan nanti minta dinafkahi juga oleh Pemko ke sana. Dan, ya, karena kita di Komisi 1, Komisi 4 ini ada badan anggaran. Saya sudah berdiskusi dengan Pak Zul, Komisi 4, kebetulan kami sama-sama badan anggaran. Kita akan tunggu juga kepastiannya di Kupang. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah 25% nanti dana yang sudah melekat dengan P3K ini harus melekat pada P3K. Ya, saya rasa itu saya rekomendasinya Pak Budi, kawan-kawan di guru-guru honor lulus passing grade. Ada yang mau sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan, mungkin Bapak, buat kami yang lulus passing grade ini jaminannya apa? Karena tanpa adanya formasi, tentu bagaimana pengangkatan tersebut? Satu, gara-gara kelalaian kami yang terzolimi. Sementara kita meminta hak kita bukan meminta, kita menuntut hak kita yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat. Dan untuk jaminan kami yang notabene itu adalah hak kami diangkatnya. Kalau dalam regulasi itu adalah tahun 2022 ini kita diangkat. Nah, dan kita menjadi prioritas. Kita menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K di tahun ini. Nah, dengan kelalaian mungkin barangkali kami terzolimi. Harus menunggu 6 bulan sekian bulan lagi. Rasa-rasanya itu apakah ada jaminan gitu, Pak? Sementara di dalam regulasinya September kita diangkat. Dan kita perlu kejelasan ini. Dan kita bicara masalah regulasi dan undang-undang dan juga peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah pusat gitu. Dan kita harus ikuti itu. Dan anggaran pun sudah dialokasikan buat kita. Lalu celahnya di mana lagi? Sampai-sampai kita terzolimi seperti ini. Itu mungkin barangkali Pak. Jaminannya apa? Tambahan sedikit. Ya, ini kita akan berdasarkan juga ini Pak Jun, lini masa yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Kebudayaan itu kan di bulan Juli kalau tidak salah. Juli dan Agustus itu di sana dinyatakan pembukaan untuk pengadaan P3K tahun 2022. Jadi Agustus gitu. Jadi kalau misalnya tidak cepat untuk pengadaan ini, dia kan kalau pengadaan P3K itu pembukaannya itu kan sifatnya nasional. Jadi tidak bisa misalnya menunggu dari satu daerah belum ada mengajukan, tidak bisa. Jadi mereka memang sifatnya semua nasional. Kalau terlambat kita, tentu menunggu lagi tahun berikutnya. Tahun berikutnya itu siapa yang akan menjamin regulasi ini tidak akan berubah kembali? Bertukar lagi regulasi, berarti hak kami itu nanti hilang lagi Bapak Ibu. Hilang. Satu lagi, ditambah lagi dengan sudah jatuh tertimpa tangga pula kami lagi. Misalnya kami tidak diangkat, 2023 status kami ini tidak jelas lagi. November 2023 apa yang akan terjadi pada kami? Tuh. Jadi kalau misalnya tidak cepat pergerakannya Pak, kami mohon untuk dipercepat pergerakannya. Tidak menunggu-nunggu lagi Bapak Ibu. Kami memohon kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tambahan sedikit Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini cuma guru honor. Itu apanya Pak ya? Mungkin kami bukan orang hebat, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Tapi kami alhamdulillah, kami bisa menciptakan orang-orang hebat yang mungkin sekarang ini ada di sini. Kemudian satu lagi, kami guru honor tidak pernah rasanya menentang apa yang jadi kebijakan pemerintah. Apapun itu
program-program pemerintah itu selalu kami dukung guru honor, Pak. Contoh, ya, kami garda terdepan loh, Pak, pada saat COVID. Kemudian untuk siswa-siswi kami yang harus divaksin COVID, kami pun yang terdepan untuk memberikan sosialisasi kepada orang tua muridnya. Jadi kenapa kami dibeginikan sekali gitu? Kenapa gitu kan? Kami kadang terasa bagaimana ya? Oh ya, memanglah kami guru honor, memang. Tetapi 65% guru yang ada di Kota Padang ini didominasi dengan guru honor. Itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan sehari ini. Ini bukan setahun 2 tahun Ibu Bapak. Kami menghonornya sudah lama. Dari pertama kategori 2 akan diangkat secara otomatis, tetapi tidak juga. Melalui proses ujian tahap 1, tahap 2 kami ikuti semuanya. 2 kali ujian kami ikuti. Kami tidak pernah menentang pemerintah rasa-rasanya. Semua program pemerintah kami dukung. Kenapa kami ada di sini sekarang? Kenapa kami ada di sini sekarang? Karena hak kami meminta hak kami, Bapak Ibu. Tolong buka hati Bapak Ibu. Kamilah yang mengajar anak cucu Ibu kalau ada yang bersekolah di Kota Padang kok. Allahu Akbar. Izin Ketua. Baik, Bu, mungkin kita gini aja. Kalaupun seandainya sudah per 31 Juli atau bulan Juli kemarin tutup informasi pengisiannya, kita minta aja pada Pak Alfian bersama dengan teman-teman di bagian organisasi dan DPK untuk bentuk tim cepat secepatnya. Kalau seandainya memang bisa konsultasi dan memang memasukkan informasi 1226 yang sudah ada, atau mungkin kalau memang bisa 2159 kan masih bisa ada tambahan. Menjemput kembali ya Pak ya? Menjemput kembali, nah itu aja yang perlu kita apa lagi. Kami tanggal 9 besok pasti kami akan lanjutin langsung karena kami kungkar kan. Tanggal 9 Pak? Iya. Kalau ada yang mau ikut dari teman-teman apa silakan, tapi memang nggak ada biaya dari kami. Garansi kami pasti ke Kemenpan RB sama Kementerian Keuangan. Oke, itu saja mungkin karena kita bagaimana caranya kerja cepat saja. Karena saya yakin ini, kalaupun seandainya masuk informasi 7 Juli pasti sedang dilihat-lihat datanya, ya kan? Kalau seandainya memang masih memungkinkan dengan surat lalu ditambahkan susulan ya, kalau masih memungkinkan. Ini yang kita terima kasih. Baik, saya rasa ya kita memang belum bisa menuntaskan pada saat sekarang karena ini tidak hanya berkaitan dengan kita, tapi juga berkaitan dengan pemerintah pusat. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang jelas kita minta pemerintah agak khusus atau membentuk tim khusus untuk menuntaskannya. Kami dari Komisi 1 dan Komisi 4 akan ketat juga memperhatikan ini. Mungkin dalam day to day atau minggu per minggu kita akan sering berkomunikasi Pak Alfian. Karena kebutuhan ini bukan hanya kebutuhan guru secara personal, tapi kebutuhan Kota Padang secara umum. Ini harus kita pahami supaya pendidikan Kota Padang tidak lumpuh di tahun 2023 dan 2000 dan seterusnya. Saya rasa itu mungkin yang bisa kita sampaikan Komisi pada hari ini. Dalam perjalanan waktu kita akan minta kerja keras dari pemerintah Kota Padang. Ya, saya rasa itu saya mungkin. Terima kasih atas kehadiran kita bersama. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan urusan kita ini berjalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bisa memasukkan formasi segala mungkin aman di APBD perubahan dan aman juga di APBD 2023. Nah, sebelum tutup ada mungkin masukan ya. Nah, kita ini supaya lanjut, makasih pimpinan. Kita mau jelas juga gitu kan. Dari Pemko ini Pak Alfian kalau dapat memang siapa yang mengomandoi, maksudnya yang untuk membuat tim khusus ini gitu. Nanti jangan bapaknya antara BKPSDM tuh. Iya, BKPSDM ya. Ya. Pak Alfian ya. Saya langsung ambil alih komando. Itu. Makasih Pak Alfian. Baik, terima kasih. Ya. Kita begini Pak Jo, melihat situasi dan kondisi, kita minta juga nanti kami yang ikut dalam kegiatan ini tidak ada namanya intimidasi dari pihak manapun. Kalau ada nanti pihak intimidasi terhadap kami, kami akan tentu berharap itu tidak ada. Karena kita dengan damai. Karena bisa jadi nanti Bapak bisa jadi ya maaf Pak ya. Misalkan di segi dinas pendidikan ada nanti intimidasi kalau kami guru honor ke ibarat kamu udah tunggu Pak. Jadi oleh
kepala sekolah, oleh dinas pendidikan kita kan tidak ada. Nah itu Pak, terima kasih Pak. Baik Pak Alfian, kami membuka laporan kalau ada intimidasi kepada anggota guru-guru honor atau non PNS. Kita juga minta Pak Alfian memastikan anggotanya tidak intimidasi karena ini kebutuhan Kota Padang, bukan kebutuhan orang per orang. Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak, saya memberikan jaminan tidak ada intimidasi Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Dan kita sudah mendapatkan poin-poin penting pada pertemuan ini untuk segera dan cepat kita tuntaskan. Bersama-sama kita tutup pertemuan kita ini membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Fikri Buya. Fikri yang pai kapo patang Buya yang MTDP pai kumpul. Pak, terima kasih banyak Pak. Sebenarnya Pak. Lanjut. Iya, terima kasih banyak Pak. Pak, terima kasih banyak Pak. Sehat-sehat Buya. Pak. Ibu di mana Cok nampak? Dari apa? Oh iya. Pak. Makasih, Terima kasih Pak. banyak Pak. Ya. Pokoknya berjuang bersama. Pak. Berjuang bersama kita ya. Iya dengan Di bawah komando Parpian gini. Lima posisi gini. Om Baim. Ya, belas. Iya. Silakan, mau nggak tahu itu Bagus. Lah, saya baru selesai. Apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang dengan aspirasi yang disampaikan oleh guru honor kita tadi? Ya, alhamdulillah tadi kita sudah adakan pertemuan sesuai dengan apa pembicaraan tadi dan dukungan dari BPD, kita akan berpikir khusus untuk menyelesaikan persoalan guru honor ini. Dan dalam waktu dekat kita akan koordinasi dengan 3 kementerian, Kementerian 4IB, kemudian juga Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Itu akan didampingi oleh DPRD. Jadi kita mohon dukungan daripada kawan-kawan semua, seolah kita akan perjuangkan itu, mudah-mudahan sebuah komunikasi. Dari pembahasan tadi sebenarnya itu masalahnya gimana? Iya, jadi memang ada rilis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sampai saat ini kita juga masih menunggu tindak lanjut dari apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat, termasuk dengan pengkajian sendiri. Koordinasi kami dengan BPK, ketika ada penambahan di mana itu yang kita kejar ke Kementerian Keuangan, maka memang sudah masuk di kampanye honor ini 2022, itu yang akan kita pastikan. Untuk kuota gimana Pak?
Untuk kuota kita guru honorer sebenarnya berapa Pak? Kalau kita mengajukan 1.226, ya, yang telah lulus passing grade. Ya. Tapi yang masuk, yang memang SK-nya sudah keluar? Yang baru keluar kan ini kan sisa. Di awalnya di 2000, formasi 2021 itu ada 46, masih ada tersisa sekitar 56. Nah, jadi ini akan kita coba. Tapi ada formasi untuk guru ketiga kan ditutup lagi. Ya, itu makanya kita akan coba Kementerian 4RB untuk bisa membuka formasi terbaik, sehingga kita bisa mengajukan untuk formasi 2022 guru ketiga. Jadi penegasannya Pak dari 1.226 tadi itu apakah sudah diusulkan ke pemerintah pusat? Karena kan tadi sudah disampaikan, maksudnya itu sudah di-close oleh pemerintah pusat untuk pengajuan formasinya. Makanya kita akan coba Kementerian 4RB untuk membuka formasi itu kembali. Peluangnya gimana? Mudah-mudahan. Mari kita sama doakan. Amin. Amin. Dan jadi kabar baik bagi para guru. Amin. Amin. Kalau untuk kebutuhan guru honorer kita untuk kedepannya ini bakalan banyak nggak Pak? Atau bagaimana Pak kekurangan kita sampai saat ini? Tadi sudah kami sampaikan, maksudnya kita saat ini kondisinya untuk SD dan SMP formasi guru itu masih ada kekurangan sekitar 1.800-an. Kalau memang sudah diakomodir 1.200-an, kan masih ada kekurangan 600 orang. Pak, berapa persen guru honor di Kota Padang dan guru pegawai negeri di Kota Padang? Lebih banyak yang mana Pak? Kalau kita lihat kondisi ini memang banyak guru honor dibandingkan guru yang pegawai negeri. Karena guru pegawai negeri sudah pensiun, masih penambahan juga nggak ada. Guru melalui CPNS. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Arfian. Terima kasih Pak. Pak. Sehat selalu Pak. Pak Arfian.